Bapak Ibu, semua wajah sudah kelihatan, sudah segar, sudah minum kopi, sudah makan sesuatu. Semoga sesi kedua ini tetap semangat. Ibu Asnat, silakan Ibu untuk memoderatori sesi yang kedua ini. Silakan, Bu. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Semoga masih segar. Ya, udah minum tadi, udah ke toilet. Nah, kita akan lanjutkan sesi yang kedua dengan tema mengembangkan materi dan evaluasi pelatihan online bersama dengan Pak Dama. Ya, ini lebih baik kita dengarkan bersama saja apa yang akan disampaikan. Nanti saya tebak salah lagi. Baik, untuk menghemat waktu, saya serahkan waktu kepada untuk Pak Dama. Mari Ya. Pak. Baik, terima kasih Bu Asnat. Sama-sama Pak. Ya. Oke teman-teman, jadi sedikit review. Tadi kita sudah ngapain aja? Ya, kita sudah menjelaskan, kita sudah sama-sama memahami ada satu model sederhana untuk membuat sebuah pelatihan literasi informasi. Ya, dimulai dengan menggunakan ADDIE tadi ya. A-nya itu apa? Analisis. Kemudian D-nya pertama itu desain, ya. Kemudian itu develop. Kemudian implementasi, baru terakhir membuat evaluasinya. Ya, begitu. Nah, jadi itu yang tadi sudah dilakukan, tapi memang biasanya dalam pelatihan-pelatihan seperti ini, TOT, yang bisa dilakukan itu biasanya hanya analisis dan desain. Ya, karena develop itu harus Anda sudah jadi tuh nantinya. Sudah jadi bahannya ya, kemudian baru dicoba begitu. Nah, sebetulnya nih sekarang saat ini saya harapkan dalam waktu sebentar ini kita akan bisa menyelesaikan materinya. Materi yang untuk Bapak Ibu sampaikan nanti dialih formatkan menjadi PPT. Ya, nanti siang. Jadi ada hubungannya nih. Setelah tadi tahu ADDIE, mampu mengetahui kompetensi, kemudian mampu mengenali alur keterampilan, kemudian juga Anda sudah memahami tujuan pembelajaran dan assessment tadi ada. Ya. Nah, sekarang kita coba mengembangkan materi kita yang nantinya kita akan diformatkan menjadi PPT interaktif dalam bentuk video. Ya, begitu. Oke, saya share screen dulu. Oke. Ya, ini bahannya Bapak Ibu. Oke. Pengembangan materi pelatihan online. Ya, setelah mengikuti sesi ini, peserta dapat mengembangkan dan mempersiapkan sebuah materi pelatihan online menggunakan LMS. Artinya, nanti setelah selesai, saya kepingin teman-teman bisa mengembangkan atau mempersiapkan sebuah materi kecil saja, materinya nggak usah luas-luas, ya materinya sederhana, tapi bisa digunakan di LMS, ya seperti itu, learning management system, ya seperti itu. Oke, yang pertama tadi kita coba arahkan fokus kita kepada membuat tujuan umum pelatihan. Tadi saya udah bilang membuat tujuan umum pelatihan dan membuat tujuan khusus pelatihan itu sebetulnya gampang kan? Tujuan umum pelatihan adalah tujuan dari kompetensi yang ingin kita sasar. Kompetensi utamanya apa? Mau melakukan pelatihan mengenai apa? Melakukan pelatihan mengenai menggunakan referensi atau reference manager. Nah, berarti itu adalah tujuan umum pelatihannya. Ya. Tapi ketika kita ngomongin tujuan instruksional khususnya, kita ngomongin skill-skill di dalamnya. Tadi udah paham ya? Oke, sekarang saya kasih waktu. Sebentar, saya sebutkan dulu bahwa pelatihan kita itu walaupun kita memiliki tujuan yang sama seperti tadi, tujuan umum pelatihan yang sudah harus sejalan dengan kompetensi, Bapak Ibu, tapi juga harus memahami ini,
untuk membuat tujuan. Ya, pelatihan kita itu harus spesifik. Ya, menjelaskan PKS-nya harus jelas. Kemudian measurable, itu bisa diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Artinya bisa dievaluasi ya, gitu. Kemudian achievable, ya bisa dicapai, ya bukan bikin pelatihan mengecat Gunung Bromo misalnya, itu nggak bisa dicapai, itu susah, ya. Nah, ya. Kemudian relevan, itu artinya sesuai dengan kebutuhan institusi atau kebutuhan organisasi kita, ya begitu. Nah, kemudian inbound, itu ada waktu pencapaian. Ya, jadi kapan Pak pelatihannya selesai di ini? Pelatihan ini untuk mahasiswa untuk diikuti berapa lama? 2 tahun. Oh, itu namanya bukan pelatihan, ya. Itu namanya sekolah resmi gitu ya. Jadi kalau pelatihan itu ada pencapaian dalam waktu singkat, ya, sehingga si peserta bisa langsung mengaplikasikan keahlian barunya, keterampilan barunya dengan waktu yang sangat singkat, ya. Jadi tidak perlu lama-lama. Oke. Oke, ini contohnya. Setelah selesai mengikuti pelatihan literasi, peserta dapat mengaplikasikan keterampilan inti literasi informasi, ya, yaitu menganalisa, mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, mengevaluasi program pelatihan literasi informasi di institusinya masing-masing. Ini kalau kita membuat apa? Pelatihan literasi informasi sebagai kompetensi utama. Jadi kompetensi utuhnya apa? Kompetensi literasi informasi. Kalau kompetensi utuhnya literasi informasi, maka kita harus bikin TIU-nya seperti ini. Ya. Karena harus mencakup, menyebutkan semua keterampilan-keterampilan yang mau dicakup di dalam kompetensi utama. Paham ya? Tadi. Nah, sekarang coba kerjakan secara cepat saja, 1-2 menit mengenai TIU yang ada di aktivitas TIU di 2.5. Bapak Ibu, ini 2.5. Nah, Bapak Ibu kan besok praktek, lulus nggak lulus kan dicek dari keberhasilan Bapak Ibu membuat sebuah media pembelajaran interaktif. Ya. Nah, ini adalah dasarnya. Jadi Anda harus buat dulu perencanaannya, paperwork-nya, atau ntar kita sebut framework. Baru nanti dituangkan di dalam bentuk PPT interaktif untuk menjadi video. Nah, ini adalah project Bapak Ibu untuk besok. Jadi silakan sudah mulai kita masuk ya di sini untuk project-nya. Jadi TIU-nya harus mengacu kepada pelatihan besarnya. Oke? Nah, coba buatlah TIU untuk pelatihan besar, sebuah pelatihan literasi informasi yang terdiri dari 5 sesi, yaitu ini. Nah, TIU seperti apa? Silakan, ya. Tadi sudah saya contohkan. 1 menit ya, Bapak Ibu. Nggak usah lama-lama. Gampang kok ya. Oke, sudah? Ada yang bisa share?
Ada siapa nih? Mau menjawab? Pak Damakus? Lampung? Bisa? Ya, siapa yang mau jawab? Silakan. Saya Pak, coba Pak. Ya, boleh? Pak Bambang. Ya, tapi ini apa? Contohnya sedikit keluar dari perpustakaan, nggak apa-apa ya Pak ya? Oh, Sebagai kita contoh minta aja. kita mintanya sebetulnya yang tadi tuh, kalau membuat literasi informasi dengan cakupan 5 itu gimana. Tapi Bapak kalau punya topik sendiri, ini yang bakal mau Bapak buat jadi project buat kita nanti. Oh, belum sih Pak. Belum Oh, untuk itu. belum? Apa harus mengacu ke situ Pak? Ya, Bapak harus bikin satu ini apa projectnya ya buat lulus ya. Jadi satu materi spesifik saja, tapi materinya literasi informasi. Jadi Oke, Pak. yang masih mencakup literasi informasi. Oke Pak, saya revisi dulu Pak. Oke, ya. Sambil menunggu, masih ada? Ada yang mau coba? Pak Dama, Ya. ini saya yang saya tulis sih, yang saya biasa kasih ke mahasiswa. Ya. Cuman mau diuji saja apakah sudah cocok atau tidak. Ya. Ini spesifikasinya begini Pak, untuk tujuan umumnya. Ya, Di akhir pelatihan ini, peserta mampu memahami dan menghindari plagiarisme. Oke, itu berarti pelatihannya kompetensinya plagiarisme ya, Bu? Ya. Oke. Nah, nanti kalau TIK-nya berarti lebih spesifik lagi dari situ. Ya. Oke, Jadi ya? TIK-nya pertama peserta dapat memahami dulu definisi plagiarisme. Belum, Bu, nanti aja. Oh. Kita masuk ke TIK. Ini baru TIU ya sekarang. Oke, Pak. Terima kasih Bu Beatrix. Ya. Ya, oke. Ya. Jadi itu bagus ya, tadi sudah dicontohkan bahwa TIU-nya untuk masalah plagiarism. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut aja dulu ya, supaya nanti bisa selesai. Oke, tadi kita sudah bicara TIU. Jadi TIU gampang ya, kompetensi apa, kemudian itu kita buat dengan menggunakan BCC atau ABCD. Paham? Ya, kita bisa pakai B, CRCN, atau pakai ABCD. Itu udah rumusnya tuh, ya, menggunakan itu. Nah, sekarang kita lanjut merumuskan indikator TIK. Ya. Jadi tadi kita sudah belajar ABCD, ya. Oke, kita lanjut saja. Sekarang ada yang lebih spesifik lagi. Tadi Bapak Ibu sudah saya tanya, misalnya gini, memahami gitu ya. Melakukan, menggunakan. Nah, ini itu sebetulnya masuk ke level mana sih gitu ya? Masuk ke P, K, atau S, ranah, ya. Nah, itu beranah Bapak Ibu. Tapi di dalam pelatihan kita mengenal adanya tingkatan-tingkatan dari sub dari ranah tertentu. Misalnya pengetahuan itu pun dibagi levelnya Bapak Ibu dari yang rendah sampai yang tinggi. Ya. Nah, dari pengetahuan, keterampilan juga seperti itu. Keterampilannya mampu apa? Ya, begitu. Nah, arahnya nih kita bisa mengenal yang namanya Bloom taksonomi. Ini untuk kognitif biasanya keterampilan berpikir. Jadi ini memang tidak
ini jarang dipakai untuk menentukan keterampilan. Tapi di sini kebanyakan adalah kemampuan metakognitif dari seseorang. Ya, jadi cara berpikir, cara belajar itu ada tingkatan kognitifnya. Nah, tingkatan kognitifnya, thinking skill-nya itu bisa dilihat di sini. Ya. Dulu higher order-nya, ya, original itu dari knowledge, comprehension, aplikasi, menganalisis, sintesis, baru evaluasi. Ya. Nah, kalau knowledge itu cuma tahu aja. Ya, tahu aja gitu. Oh, saya tahu bahwa Mendeley itu adalah aplikasi untuk membuat sitasi dan daftar pustaka. Begitu ya, mengelola dokumen sumber gitu ya. Kalau komprehensi ya, dia sudah memahami Mendeley itu memiliki fungsi-fungsi untuk misalnya mendokumentasi ya, kan fungsinya pengelolaan sumber informasi yang digunakan di dalam tulisan. Nah, makanya disebut reference manager. Nah, kalau comprehension itu udah tahu, dia lebih komprehensif pemahamannya. Dia nggak cuma tahu bahwa itu merupakan alat aplikasi untuk mengelola sumber dokumen, tapi itu terdiri dari gitu ya. Alat untuk aplikasi ini mencakup berbagai koleksi sumber yang berbeda-beda. Seperti misalnya, dia tahu Mendeley itu bisa dipakai buat bikin sitasi buku koleksinya. Kemudian bisa buat artikel jurnal. Terus bisa juga dipakai buat koran dan sebagainya. Sampai undang-undang dan sebagainya. Itu beda-beda ya. Kemudian juga dia tahu bahwa Mendeley ini bisa menggunakan berbagai model sitasi. Ya. Jadi di dunia ini ada lebih dari 3.000 model sitasi yang ada. Salah satunya yang paling sering dipakai adalah APA. Ya, APA aja kita mengenalnya versinya 6 yang terbaru. Tapi ternyata sekarang sudah ada versi 7. Begitu. Turabian kalau nggak salah itu 8 ya, Bu Hilda. Terakhir kita buat ya, bersama-sama modulnya 8 ya. Nah, itu. Sekarang, Pak. Sekarang sudah 9. Nah, gitu. Ya, sudah 9. Jadi cepat ya meningkatnya. Kalau Turabian memang dari dulu memang cepat. Tapi setahu saya FPA itu jarang untuk berkembang. Nah, tapi ternyata sekarang FPA pun sudah sampai 7. Gitu ya. Nah, pengetahuan akan Mendeley yang komprehensif ini sedikit di atas tadi, knowledge. Paham ya? Nah, kemudian aplikasi. Dia nggak cuma ngerti, tapi dia tahu sekarang. Mendeley kalau diaplikasiin bisa jadi apa? Bisa bikin note di PDF-nya. Ya, kemudian bisa membuat sitasi ya, daftar pustaka itu mah ya udah pasti tahu. Tapi fungsi lain dia tahu. Kemudian dia bisa mengaplikasikan itu bisa. Ya. Nah, terus dia bisa analisis sintesis ini arahnya udah nggak yang simple. Analisis ini sifatnya ya kayak gitu. Misalnya ketika Mendeley itu mendokumentasikan sebuah PDF, bagaimana dia bisa menggunakan Mendeley untuk menemukan informasi apa saja di dalam artikel tersebut yang berguna untuk diambil ketika menulis. Dijadiin tadi dalam tanda kutip informasi siap pakai. Ya, itu gimana caranya menggunakan Mendeley? Nah, itu dengan menganalisa bacaan, dianalisa, ya, kemudian menggunakan teknik scanning dan sebagainya. Kemarin saya juga udah bilang bahwa hanya ada 3 hal yang biasanya boleh diambil dari sebuah artikel, yaitu data. Ya, data itu bisa macam-macam. Data numerik, data geografis, data ukuran, data matematis, data tahun, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu biasanya statement, pernyataan dari seseorang. Seseorang itu siapa? Pakar, kompeten. Yang orang kompeten. Kemudian yang ketiga,
teori atau definisi. Nah, dia bisa tuh menganalisa bacaan, kemudian dicari. Dah, kemudian pakai Mendeley dijadiin note, ya, begitu. Kemudian itu nanti bisa dipakai lagi waktu mereka mau mengutip, gitu ya. Nah, sintesis bagaimana? Menggunakan Mendeley untuk menyiapkan kutipan-kutipan siap pakai tadi untuk diaplikasikan di teks Microsoft Word, ya. Microsoft Word, ya. Akhirnya Mendeley-nya dipakai buat, oh udah ada nih, note saya udah banyak, ada 10. Nah, ini bisa dipakai. Dipakai di mana? Di Microsoft Word. Microsoft Word bagian mana sintesisnya? Kalau saya nulis, itu selalu ada pendahuluan, isi, kesimpulan. Pendahuluan itu selalu terdiri dari latar belakang, fokus, kemudian rumusan masalah, kemudian tesis. Nah, ditaruh di mana nih yang cocok tadi misalnya gitu ya. Oh, ini ditaruh di latar belakang, dia udah tahu. Itu namanya sintesis. Bagaimana cara naruhnya? Ya menggunakan OCIE, ya. Yang pertama kalimat topik paragrafnya dulu dilihat. Kemudian sumber pertama positioningnya terhadap kalimat topiknya gimana? Setuju atau tidak? Kemudian sumber-sumber lainnya gimana naruhnya? Ya harus dilihat positioningnya terhadap artikel pertama yang dipakai. Apakah setuju atau tidak? Sifatnya komparatif atau tidak? Atau kumulatif, menambahkan sesuatu. Nah itu bisa. Itu sintesis namanya. Jujur Bapak Ibu, ketika saya tanya, apakah kemarin topik itu gampang atau enggak? Pasti Bapak Ibu bilang susah. Ya kan? Begitu. Butuh beberapa tahun bagi saya, Bapak Ibu, untuk membuat sebuah bahan materi sintesis itu lebih mudah lagi untuk dicerna. Begitu. Bagi saya susah juga membuat bahannya. Yang terakhir evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah tingkat tertinggi dari Bloom taksonomi. Ya, bilangnya gini, kalau evaluasi itu ada standar, kemudian apa yang sudah kita buat itu dites dengan standar tersebut. Benchmark. Ya. Kira-kira apa yang kurang, apa yang ini. Nah, itu cara tingkatan berpikir menurut Bloom. Ya. Dan direvisi. Ya. Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating-nya turun. Tidak jadi hal yang tertinggi lagi. Karena sebetulnya memang saya tidak setuju kalau evaluating ditaruh di atas. Evaluating itu hanya memberikan, mengecek dengan standar yang udah ada. Dia mampu nggak memahami bahwa standar itu bisa dipakai untuk membenchmark sesuatu, konsep. Ya. Baru yang terakhir, create. Jadi balik sintesis adalah yang tertinggi. Begitu Bapak Ibu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu nanti bikin tes atau tujuannya gini. Menghafalkan, ya misalnya kan gitu. Itu tingkatnya rendah, remember. Tapi kalau udah memahami, itu juga masih rendah, tingkat kedua. Ya. Tapi kalau sudah mulai menggunakan Mendeley di dalam tulisan karya ilmiah. Nah, itu udah apply. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Kalau analyze itu berarti menggunakan Mendeley untuk membantu menganalisa temuan bacaan di dalam teks. Nah, begitu. Nah, ini udah analyze. Evaluating itu berarti Anda menggunakan Mendeley untuk menentukan bacaan, temuan bacaan Anda yang sudah ditaruh di Mendeley dengan struktur tulisan Anda. Itu kan standarnya itu. Struktur tulisan Anda cocok atau tidak? Masuk atau enggak? Baru terakhir creating. Sintesis masuk. Berarti kalimat Anda ketika Anda mau menggunakannya untuk menuliskan tujuan, itu hati-hati. Karena itu akan menentukan tingkat berpikir yang Anda tuju di dalam pelatihan Anda. Oke? Contoh, peserta dapat mendefinisikan. Ini biasa kan? Peserta dapat menjelaskan. Ya. Peserta dapat mengaplikasikan. Kalau menjelaskan itu biasanya udah explain itu biasanya udah komprehensif tuh. Ya. Peserta dapat memilih website. Memilih. Ya, kredibel untuk digunakan dalam penulisan.
peserta dapat mendesain sebuah acara satuan. Nah, ini udah create. Kalau memilih sesuai dengan standar, contohnya gini, kita mengevaluasi website, itu kan ada prinsipnya yang dipakai. Ya, memang di sini nggak dibahas, tapi saya pakainya AAOCC. A, akurasi. Kemudian kemudian authorship. Kemudian yang O itu objektif. Kemudian C itu current baru. Sama satu lagi coverage. AAOCC. Nah, kalau kita mengevaluasi menggunakan standar itu artinya kita mengevaluasi. Karena kita ada standar, kemudian kita cek. Apakah website ini bisa dipakai apa enggak. Nah, gitu ya. Begitu. Kira-kira. 1-2 menit saya berikan kesempatan Anda untuk bertanya jika ada. Kalau enggak kita balik. Kita lanjut. Mengenai Boolean tadi terutama ya. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, saya langsung lanjutkan. Kita akan mengerjakan aktivitas 2.6. Ya. 2.6 itu aktivitasnya adalah memilih satu materi pelatihan literasi informasi dan buatlah tik dari salah satu sesi pelatihan informasi tersebut. Nanti ini harus keluar di paparan Anda di PowerPoint-nya. Oke, silakan. Jadi ini project Anda. Anda nanti mau bikin PPT project buat pelatihan kita, ini mau topiknya apa? Langsung Anda udah buat sekarang. Tujuan ininya, instruksional khususnya. Oke? Gunakan ABCD atau gunakan B, CR, CN. Oke? Silakan. 1-2 menit saja. Nggak usah lama-lama. Tadi kita sudah belajar kan? Jadi nanti kalau Anda membuat project untuk lulusan ini, ya TOT ini, misalnya nih, TU-nya, kompetensi utamanya Anda udah turunin, bukan literasi informasi ya, tapi Anda sudah memilih satu saja topik dari misalnya menggunakan reference manager. Nah, tiknya Anda harus rinci lagi. Ngapain? Ada instalasi misalnya, kemudian proses mengumpulkan, itu kan metode untuk memasukkan sumber kan ada beberapa cara ya di Mendeley atau Zotero. Pertama ada metode offline, ada menggunakan juga online, memasukkan sumber menggunakan online atau menggunakan offline. Kalau offline tinggal di drag aja. Tapi kalau online Anda bisa langsung dapat dari browser. Ya begitu. Nah, itu spesifik tuh. Berarti ada taruh menggunakan reference manager, tapi bisa Anda taruh di dalamnya isinya. Ya, pertama instalasi, kemudian yang kedua menggunakan itu untuk misalnya dokumen offline atau online. Gitu. Kemudian ketiga menggunakan aplikasinya, citasi, ya, kemudian bibliografi. Gitu. Oke ya, itu tiknya jadi dibagi menjadi tadi 3, 1 aja, nggak usah 3-3 dibuat tik. Nanti yang Anda videokan hanya 1 dari 3 keterampilan kompetensi tadi, gitu. Nggak usah terlalu luas, ya, gitu. Video Anda paling nggak boleh lebih panjang dari 2 menit. Oke, selesai. Oke, ada yang mau coba? 1 aja, coba. Tadi Bu Beatrix udah sampai ke tik. Coba boleh diulangin Bu Beatrix tadi?
Yang plagiarisme ya, Bu? Sorry. Apa? Ya, plagiarisme. Ya, itu plagiarisme berarti sebagai TIU-nya kan, Bu ya? Ya, jadi plagiarisme itu sebagai TIU. Jadi di akhir pelatihan ini peserta mampu memahami dan menghindari plagiarisme. Ya, itu TIU berarti. Betul. Nah, sekarang tik apa, Bu, yang mau diambil? Yaitu ada apa aja. Jadi tik ini dalam pelatihan, dalam kertas Anda itu nggak cuma satu. Kalau TIU harus satu. Ya. Tapi kalau tik itu bisa beberapa. Karena tik itu bisa ada beberapa keterampilan yang dicakup dalam satu pelatihan. Oke? Ya, silakan, Bu. Pertama yang merupakan ranah pengetahuan itu memahami definisi plagiarisme, sanksi plagiarisme, baik. Kemudian jenis plagiarisme. Kemudian yang berikut yang masuk dalam ranah keterampilan peserta dapat menggunakan berbagai prinsip pencegahan plagiarisme. Ada prinsip yang mereka tahu baru mereka bisa gunakan. Kemudian yang berikut, peserta dapat mengenal format standar sitasi penulisan karya ilmiah. Jadi dikasih kenal format-formatnya. Ya. Baru sampai di situ? Baru situ ya, Bu? Oke. Ya. Ya. Thank you, Bu. Ya, sudah cukup jelas. Ya. Oke. Alat-alat anti plagiarisme cukup ya? Nggak dicakup ya, Bu? Ya, semacam apa namanya ini? BitMe, ya. Ada SiteFast, EasyBit. Ya. Oke. Yang untuk reference manajernya ya. Ya, berarti ya, ada juga Zotero, mungkin Mendeley. Oke. Dan jangan lupa plagiarisme punya sisi yang juga penting, yaitu ada similaritas. Nah, similaritas juga harus dicakup di dalam plagiarisme. Ya. Keterampilan. Jadi ya plagiarism checker ya kita gunakan. Ya. Karena di sini belum ada Turnitin, jadi ya apa-apa. Pakai itu. Boleh. Nah, jadi itu minimal ada 4 itu, Pok. Itu sudah cukup gitu. Cukup komprehensif. Oke? Ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Sudah cukup buat jadi contoh buat teman-teman semua ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Sudah tiknya, kemudian sekarang evaluasi. Bagaimana kita materi kita itu pasti dimulai dulu dengan TIU, ya, kemudian dengan tik, ya. Kemudian kita langsung ke evaluasi loncat. Kenapa? Bukan materinya dulu ditulis, itu nggak perlu. Materi ditulis itu belakangan. Yang penting kita tahu dulu nanti materi ini mau diuji pakai apa. Karena kan udah ada tiknya. Kalau udah ada tiknya, berarti kita udah bisa bikin evaluasinya, ya, begitu. Jadi jangan salah. Ada orang langsung nulis paparan materinya, ya, plagiarisme adalah gini. Baru ntar materinya di belakang. Kalau nulis RPS kan nggak bisa begitu, ya. Jadi sekarang kita lihat evaluasinya dulu dari yang tadi ini kita pelajari. Coba kita lihat. Ini ada model Kirkpatrick. Kirkpatrick ini di dalam dunia bisnis, manajemen, ini orang paling terkenal ya dalam dunia training. Kalau Kirkpatrick, kalau ngomongin model Kirkpatrick ini udah pasti tahu gitu orang. Bagaimana cara mengukur sebuah pelatihan, ya. Yang pertama yang diukur itu reaksi, kedua itu pembelajarannya, ketiga itu behavior-nya, baru result, hasil dari seluruh pelatihan ini kayak gimana. Ya, begitu. Nah, kalau mengukur reaksi peserta itu gimana caranya? Itu pakai kuesioner. Tempat, apa yang diukur? Reaksi peserta bisa diukur dengan ini yang dinilai, tempat, pelatih, materi. Kira-kira reaksinya positif atau enggak ya? Atau kepuasan peserta latihan gitu ya. Kuesioner. Ini untuk fasilitas dan apa segala macam, ini diatur juga karena ini hal-hal ini juga menentukan kualitas sebuah pelatihan.
Walaupun ini bukan yang dominan. Ya, karena pelatihan itu yang dominan adalah materinya nanti di dalamnya. Gitu. Oke, tapi itu penting. Nah, sekarang mengukur hasil belajar, ini hal yang kedua. Ya. Jadi yang pertama tadi reaksi, kemudian learning, mengukur hasil belajarnya. Gunakan TIK. Ya, kalau tadi misalnya TIK-nya adalah dapat memahami, ya, dapat memahami definisi dan batasan plagiarisme. Berarti setelah selesai itu anak itu ditanya, pesertanya tahu dong. Oh, kalau saya plagiarisme itu adalah ketika saya membuat kutipan, tapi sumbernya nggak ada, gitu. Atau saya membuat kutipan langsung, ternyata tidak pakai tanda kutip, jadi seolah-olah kayak parafrase, itu juga salah. Oh, dia juga tahu batasan yang lain. Kalau saya mengutip 10 sumber, sementara di daftar pustaka saya ada 15 sumber, itu saya plagiat. Begitu. Oh, kalau saya salah menulis nama di dalam bibliografi, nama Gustiar Baskoro, itu ditulis menjadi Dhamma Bastiar Baskoro, itu saya plagiat. Ada juga begitu. Itu batasan-batasannya. Ya. Dan tergantung pengetahuan kita yang kita berikan kepada mereka materinya. Nah, justru untuk itu seorang pelatih harus terus berlatih dan harus terus mencari pengetahuan supaya terus meningkat sehingga ketika dia memberikan materi pun materinya menjadi lebih komprehensif. Ya kan? Gitu. Oke, kemudian pilih metode pengukuran yang tepat. Kalau misalnya tadi menurut Bloom, kira-kira dia tadi mampu memahami, berarti ujiannya kira-kira Bu Beatrix untuk menguji itu apa? Bu Beatrix, nah kira-kira cara metodenya apa, Bu? Halo? Oh, Ya. Ya. Ujian, Kira-kira, Pak, ujian ya, kira-kira tertulis. ujian tertulis atau bisa nggak dengan pilihan ganda, Bu? Mungkin dijelaskan esai begitu. Oh, esai ya. Ya. Paling kan gini, Bu. Jadi kalau kita mau membuat sebuah evaluasi belajar itu yang paling oke yang mana? Ya, gitu ya. Yang paling ideal gitu ya. Misalnya membuat esai, tapi kan kita tahu waktu kita cukup atau enggak untuk itu ya. Nah, nanti harus disesuaikan. Kalau misalnya nggak sesuai, waktunya kurang, kita bisa pakai pilihan ganda. Pilihan ganda. Tapi di dalam pilihan ganda itu kita bisa bertanya hal sehingga kita yakin bahwa dia paham benar. Artinya batasannya plagiarisme. Paham ya, Bu? Gitu ya? Ya, Pak. Ya, thank you, Bu. Nah, kita kan sama-sama belajar nih. Saya banyak belajar juga dari Bu Beatrix, ya. Oke. Peserta, nih contoh nih, peserta dapat mendefinisikan dan menghafal langkah-langkah literasi informasi. Kalau ini kan masih tingkat bawah, ya, dia memahami, mendefinisikan, menghafal. Jadi tesnya ya, kalau yang kayak begini bisa aja menggunakan tes pilihan ganda atau esai. Itu paling gampang ya. Tes pilihan ganda esai. Peserta dapat menjelaskan pentingnya. Ini juga bisa suruh presentasi kalau memang kita nggak yakin dia paham ya. Peserta dapat mengaplikasikan penggunaan Boolean. Nah, kalau ini nggak mungkin dia ditanya gitu. Ditanya sih oke, tapi kalau dia ngapal doang, itu akan ketahuan ketika dia praktek dia nggak bisa. Dia cuma tahu gunanya apa, tapi ketika dia praktekin dia nggak ngerti gimana caranya. Nah, lebih baik seperti ini, Boolean itu dites dengan praktek komputer, ya. Kemudian peserta memilih website misalnya yang kredibel. Ini gimana? Tes praktek, ya bisa. Nah, peserta dapat mendesain sebuah satuan. Pakai apa? Portofolio, bukti bahwa dia udah bikin micro teaching dan sebagainya. Paham ya? Jadi teman-teman begitu kira-kira. Kemudian bikin tes acuan patokan. Misalnya nilai minimalnya 7, ya, maka didapatkan hasil rumusannya 7 itu paling nilai keberhasilan 7. Kurang dari 7 itu fail. Dah. Makanya kemarin saya bilang nilai patokan bawahnya berapa gitu. Untuk kelulusan. Kalau udah itu ditentukan, baru kita bisa
menulis nilai ini ke atas, tapi ke bawahnya yang penting. Ya. Begitu. Oke? Nah, kemarin kita bilang, udah 6 saja. 6. Jadi nilai patokan, tes acuan patokan. Ya, gitu. Nah, jadi kalau 6, berapa soal yang peserta harus lakukan? Harus benar supaya lulus, gitu ya. Mengukur behavior peserta itu bisa menggunakan tes, observasi, kuesioner, wawancara. Ya, behavior. Setelah mengikuti ini, ya, behaviornya dites. Sekarang Anda selalu nggak kalau mau cari informasi menggunakan Boolean atau menggunakan apa namanya site buat mencari dari edu.org atau apa gitu. Nah, itu kita bisa tanya. Oh, saya belum selalu tuh. Saya masih juga sering nggak pakai gitu. Nah, berarti kan keterampilan dan sikapnya belum permanen, masih bisa berubah. Begitu ya. Nah, gitu kita bisa lihat. Jadi Bapak Ibu, yang terpenting bukan saja Bapak Ibu bisa melakukan pelatihan. Itu memang bagus. Tapi kalau pelatihan itu nggak pernah diobservasi, nggak pernah dievaluasi, itu sama aja bohong. Karena Bapak Ibu nggak pernah tahu efek pelatihan Anda itu sebetulnya tepat guna atau enggak. Ya, gitu. Bisa mengubah sikap atau enggak gitu. Nah, makanya saya sering, karena emang saya dosen ya, jadi kan wajib tuh bikin tulisan gitu ya. Udah saya teliti aja sendiri pakai mikro survei mikro gitu ya di kelas gitu ya. Random ambilnya gitu ya, yang udah pernah dapat kan saya tahu kelas ini. Taruh pertanyaan itu. Nah, saya bisa dapat input gitu. Dan itu sangat berguna buat pengembangan pelatihan kita gitu ya. Oke. Kemudian mengukur hasil serta tes produktivitas, cek portofolio, evaluasi kinerja. Nah, hasil peserta itu yang kayak nanti Bapak Ibu akan kirimkan besok, itu yang akan menjadi hasil peserta untuk mengukur keberhasilan pelatihan ini. Ya. Kalau misalnya dari 47 yang ikut misalnya 48 lah contoh. Ternyata yang sesuai dengan rubrik ya, misalnya penilaian itu hanya 20, nah berarti memang ada yang salah nih sama pelatihan ini. Apakah waktu terlalu sempit ataukah si peserta juga terlalu padat ya dapatnya ya, begitu. Oke. Pengembangan PKS-nya seperti apa? Apakah masih knowledge saja yang dihafal? Ya. Sementara ada peserta lain yang udah berubah sikapnya, gitu. Nah, berapa banyak yang udah sampai berubah sikapnya? Apa semuanya masih di ranah knowledge? Nah, ini sedikit ngomongin PKS ini sama aja kayak di gereja kan? Apakah keimanan kita setiap hari ke gereja, setiap minggu kita ke gereja? Tapi apakah iman itu sudah menjadi terimplementasi dalam sikap kita, atau masih jadi pengetahuan saja, atau kita terampil membaca Alkitab tapi juga stop sampai di situ dan sikap kita ini sama aja ya Bapak Ibu, di mana-mana spiritual juga gitu. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Sekarang kerjakan ini aktivitas 27, membuat evaluasi PKS dari TIK. Salah satu materi yang sudah Anda pilih di atas, tadi kan udah nih, kalau Bu Beatrix tadi mengenai plagiarisme, udah dibuatin TIK-nya. Ya. Sekarang dari TIK salah satu materi yang sudah Anda pilih di atas, buatlah sebuah alat evaluasi untuk menguji jenis kompetensi yang Anda tuliskan dalam TIK. Dan buatlah sesuai ranahnya yang tadi. Misalnya tadi contohnya Bu Beatrix, kalau menguji pemahaman pakai apa dong? Saya tanya kan. Nah Bu Beatrix jawabnya tadi, pakai tes Pak. Pakai tes. Nah, itu ditulis aja perintahnya. Buatlah misalnya esai singkat 100 kata untuk menjelaskan gitu ya. Plagiarisme misalnya.
arti dari plagiarisme dan batasannya. Nah, dia di situ jelasin tuh plagiarisme dan batasannya. Kalau kita lihat itu ngerti nggak dia? Gitu. Contohnya seperti itu. Oke. Gitu ya. Oke. Salah satu aja dari tiknya. Oke, Bapak Ibu bisa ya? Oke. Kalau enggak satu soal pilihan ganda untuk ngetes kemampuan dia tiknya, dari tiknya. Dia mampu apa? Nah, kita siapin tesnya apa. Oke, saya butuh satu orang aja, satu lagi untuk kasih tahu kira-kira assessment-nya untuk proof skill ke saya bahwa Anda sudah memahaminya. Gitu. Satu orang selain Bu Beatrix tadi, terima kasih sudah mencerahkan kita semua, ya. Contohnya. Nah, sekarang ada lagi, mungkin ada yang mau bantu teman-teman. Teman-teman pengurus juga boleh. Maksudnya yang Bu Hilda mungkin atau siapa, Bu? Pak siapa? Nah, silakan kalau ada yang mau mencerahkan, membantu kita semua. Ada? Perlu saya panggil? Mungkin saya minta ya. Siapa yang bersedia? Namanya coba saya lihat. Teman-teman yang dari Malang? Aletea? Dari Aletea? Ya, boleh. Ibu Erlivia. Silakan, Bu. Boleh, Bu, di-share, Bu. Gimana? Mau jawab, Bu? Bu Erlivia? Ini terbuka dua. Ya? Belum ya? Oh, Bu Matilda Jogja ya? Iya. Oke. Ini Boleh, tadi Bu. TIK-nya ada salah satu yang mengenal domain website yang bisa dipakai sebagai rujukan sumber referensi. Ya. Terus evaluasinya pakai pilihan ganda. Pertanyaannya, domain apa saja yang bisa dipilih sebagai sumber referensi? Nah, itu ada yang domain .com, ada yang domain .gov, seperti itu. Tadi, sorry, ulangi Bu, tiknya apa Bu tadi? Tiknya mengenal domain website yang bisa dipakai sebagai sumber referensi. Oke, jadi itu tiknya, kemudian pertanyaannya mengenai tadi ya, pilihan ganda ya? Pilihan ganda. Jadi memilih domain mana aja yang bisa atau yang nggak bisa. Baik, baik. Terima kasih Bu Matilda. Itu bagus, sudah jelas. Itu bisa juga dipakai ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih bertanya dan men-challenge, lebih baik pertanyaannya jangan langsung domain apa yang menurut Anda paling baik gitu ya, langsung .com, .ini. Karena kan mereka harus menghubungkan dengan nama websitenya. Nah, coba berikan begini. Dibanding seperti itu, berikan begini. Dari sumber-sumber teologi di bawah ini, sumber mana yang paling tepat dipakai. Nah, ya, karena literasi informasi ini bukan mengenai mengambil yang baik dari yang buruk, tapi memilih yang terbaik dari yang baik. Nah, ini yang susah. Nah, jadi Anda coba taruhin. Ya, benar. Gak apa-apa Bu Matilda. Tadi udah bagus, cuma ditambah. Ya. Betul, terima kasih. Ya. Nah, jadi begitu ya, Bapak Ibu ya. Nanti ada website misalnya
website apa? teologia.com gitu ya. Kemudian ada yang teologia.org, namanya bukan teologia misalnya apa? Bible apa ini kemudian .org, kemudian ada lagi yang .gov misalnya, .edu, nah gitu ya. Tapi Anda coba cari, jadi mereka terkecoh gitu. Oh, ini bagus nih, ada teologia ini, tapi .com mereka paham nggak bahwa itu nggak boleh gitu. Bukan nggak boleh, tidak disarankan. Kalau ada yang lebih baik, kenapa nggak kita ambil yang lebih baik gitu? Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti teman-teman udah paham. Ya, saya suka bersyukur ya. Kalau ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan ya, teman-teman. Jangan ragu. Oke, sekarang terakhir adalah pengembangan materi ajar online. Itu Anda diminta untuk membuat framework materi online. Framework materi online. Nah, di website, di Google, sini, hari keempat, kayaknya saya udah berikan contoh framework perpustakaan UPH. Sorry, ini kok jadi ini. Oke. Oke, contohnya ini ya, Bapak Ibu. Ini kami sekarang, kami sudah di Moodle, itu kami sudah punya, ini Moodle kami, tampilannya seperti ini. Bentar, saya login lagi. Nah, ini Moodle kami. Nah, di Moodle kami punya, kalau diketik itu, mana search? Oke. Kita bisa, apa namanya, harus pergi ke itu deh, Pak, home ya. Ya, di sini kami punya yang namanya ILTP, Information Literacy Training Program. Nah, ini kalau diklik, maka akan masuk ke satu ILTP 1 ini adalah sebuah program yang benar-benar kita desain sebagai program asinkronus. Ya. Jadi tanpa ada kita pun kita bisa yakin bahwa dia belajar sesuatu. Ya gitu. Nah, ini kita buat bersama, saya dengan Yani, dengan Bram, dengan teman-teman di sini tim itu membuat ini ya. Ini isinya, teman-teman. Topiknya online research. Nah, online research materinya ini kemudian dimulai dulu dengan video, kemudian nanti ada subtopiknya mempersiapkan kata kunci, mengakses, ini semuanya ini mereka belajar sendiri, nggak ada yang pakai tutor, ya. Begitu setelah selesai, mereka harus melakukan quiz online. Mereka tidak bisa lompat dari nonton video langsung ke subtopik 4 karena restricted. Mereka harus belajar dulu subtopik 1, baru dia lompat ke topik 2. Kalau ini belum selesai, mereka nggak boleh bisa ke sini. Ya, ini contoh. Nah, ini supaya teman-teman tahu ini bentuk ya kira-kira yang asinkronus itu seperti ini contohnya. Kemudian mereka juga bisa mendownload infografis. Ya, infografis ini adalah kesimpulan dari apa yang mereka pelajari. Nah, ini mereka boleh download ini. Nah, ya seperti itu. Ya, kira-kira. Nah, ini contoh. Jadi Bapak Ibu, nah, untuk membuat ini Bapak Ibu, ya, kita membutuhkan framework. Karena itu, waktu itu kita buat dulu dengan menggunakan framework. Nah, ini frameworknya saya buat. Kemudian ini contoh kasar yang masih ada memang saya kasih. Jadi nggak diubah-ubah ya. Ini contoh yang udah diisi-isi yang buat kita kerja. Jadi ini nggak tipu-tipu. Emang ini buat kerja ya. Kode materinya itu harus ditaruh Bapak Ibu. Ya, kode materi kenapa harus taruh supaya memudahkan kalau kita punya banyak pelatihan itu nanti jadi bercampur kodenya. Ya, kalau ini ILTP/TA01 artinya ini ILTP khusus untuk tingkat akhir dan ini di grup untuk yang tingkat akhir itu nomor 1
Itu materinya. Nanti materi kedua lain lagi. Nama materinya online research, durasi belajarnya 90 menit, artinya dia tidak harus belajar semuanya itu 90 menit ya, bisa beberapa hari boleh. Kita targetin 2 minggu ya nih, kalau nggak salah. Oh, dia ada di sini nggak ya? Kemudian strategi belajarnya belajar mandiri. LMS-nya yang dipakai Moodle, formatnya presentasi interaktif, evaluasinya kuis dan tugas praktek. Nah, pertama yang harus kita isi adalah struktur dan alur materi. Jadi kita harus pecah menjadi section. Kenapa harus dipecah Bapak Ibu? Ini udah sangat spesifik kan sebetulnya untuk menggunakan online research yang tadi keterampilan-keterampilan itu harus kita pecah jadi kecil-kecil supaya dia lebih mudah menguasainya, ya. Nah, section pertama pengantar dan petunjuk ini bisa ada video narasumber, teks narasi. Kebutuhan alatnya harus ada narasinya. Ya, kemudian section 2 mengembangkan kata kunci. Nah, ini kita buat akses thesaurus, EBSCO dan online. Formatnya apa? Screen recording. Siapa yang ngerjain? Yani. Screen recording itu cuma merekam saja apa yang Bapak Ibu sedang lakukan di screen, itu akan terekam. Dan menggunakan PowerPoint, hal itu dengan mudah dapat dilakukan. Ya. Jadi kebutuhannya apa? Video hasil SR-nya nanti yang jadi. Nah, kemudian section 3 menggunakan portal perpustakaan. Pengantar menggunakan web katalog. Ini menggunakan PowerPoint saja. Tidak menggunakan screen recording. Ya. Yang diperlukan apa? Teks, gambar, dan link. Ya. Kemudian menggunakan web katalog. Ini dikerjakan oleh Bram. Apa bentuknya? Screen recording. Ada nggak yang lain? Ada. Ada yang bukan screen recording, tapi ada teks dan capture screen. Nah, capture screen biar gampang nih biru ini. Kalau capture screen beda dengan screen recording. Kalau screen recording itu merekam semuanya kegiatan. Misalnya saya mau mencari menggunakan Boolean. Nanti saya buka browser Google, kemudian saya ketik di situ. Semua kegiatan itu direkam. Tapi kalau screen capture hanya memfoto, ya, memfoto satu kondisi saja di layar itu, ya, begitu caranya. Habis itu selesai, ini nanti biar dibagi-bagi tugasnya apa, ya, kemudian selesai, kemudian sampai section berapa kita tahu, sampai section 7 di sini PowerPoint dan sebagainya. Baru setelah selesai, evaluasinya apa? Direncanain. Ya. Nah, ini kata kunci, thesaurus, dan sebagainya. Sertifikat online, ya, harus disediain. Kemudian teks narasinya, baru itu teknis banget ya, baru di sini. Nah, TIU sama TIK-nya mana? Itu nanti di materinya kita taruh di situ. TIK sama TIU-nya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu siapkan untuk tugas kelulusan TOT ini. Jadi, siang ini Bapak Ibu harus sudah ada ini. Semuanya. Isi framework yang kosong, ya, atau buat sendiri boleh, kode materinya, nama materi dan sebagainya di sini kayaknya ada deh. Tugasnya. Nah, ini membuat framework. Bapak Ibu ketik sendiri aja. Kalau Bapak Ibu mau kasih TIU-nya sama TIK-nya, silakan di sini. Jadi ntar ingat gitu ya. Nah, ikutin ini kode materi, nama materi, durasi belajar dan bla 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 seterusnya. Kemudian bikin strukturnya, nggak usah banyak-banyak ya. Tadi saya bilang satu aja keterampilan dari kompetensi yang akan dikuasai. Ya, misalnya satu section atau 2 atau 3 section nanti nggak apa-apa di sini. Silakan. Terus kemudian formatnya nanti bagaimana? Formatnya apa? Video atau teks saja atau gimana? Ini semuanya nanti dalam bentuk PowerPoint Bapak Ibu, tapi video PowerPoint. Seperti yang Bu Beatrix tadi bicara ya. Nanti ada suaranya dan sebagainya. Bahkan ada yang nggak ada suaranya tapi ada narasi. Jadi boleh bikin video PowerPoint itu bisa pakai bahkan di dalam video PowerPoint itu ada video lagi karena ini ada screen recording. Begitu, ya. Gitu. Oke.
Sampai sini ada yang mau tanya, Bapak Ibu? Itu Pak Dama bikin berapa lama? Apanya, Bu? Yang materi tadi itu? Materi ini yang Ya. di Moodle itu ya? Ya, yang dengan teman-teman itu. Oh, satu topik itu kan banyak tuh Bu ya, subtopiknya ya. Itu sekitar 2 minggu. Ya. 2 minggu itu Bu. Itu memang berat banget sih. Dan kita ada 4 topik semuanya. Untuk yang TA, yang untuk tugas akhir. Jadi kalau tadi ya Ibu, emang lama sih Bu, soalnya kita kerjanya satu-satu. Ada yang bikin screen recordingnya sendiri, ada yang bikin screen capture, begitu. Gitu kira-kira. Oke, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi sore ini kita bikin itu khusus yang akan kita pakai untuk apa namanya, kumpulkan besok. Presentasi, ya. Tapi sore ini Bapak Ibu tidak harus jadi materinya, maksudnya nggak jadi PowerPoint-nya enggak, karena nanti kita akan belajar dulu fitur-fiturnya siang nanti habis makan siang, ya. Nanti supaya nanti malam Bapak Ibu bisa pelan-pelan bikin ya sesuai dengan apa yang ditulis di dalam framework-nya, begitu. Ya begadang lah. Pak Dama bikin kita begadang. Enggak, kan besok masih ada waktu juga. Cuma takutnya kalau besok itu terlalu sempit gitu. Ya, gitu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa ngutak-tik PowerPoint-nya nanti malam, mempersiapkan gitu ya. Jadi besok bisa selesai. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Kita masih punya banyak waktu kan? Mungkin kita makan dulu Pak, karena sudah lapar. Di sini sudah jam 1 loh Pak. Oh, Bu Asnat, kita sampai jam berapa Bu ya? Kalau tidak saya mau izin dulu. Kita sampai jam kita sampai jam 12.30. Oh ya, berarti masih ada 12:30. Oh, Ibu udah kelaparan mau izin dulu? Ya, di sini sudah mau 1:30 Pak. Ya, tapi kita sampai jam 12:30 Bu, ngikutin bagian barat, terserah deh. Nggak apa-apa kalau... Saya izin dulu sebentar, makanan makan di sini. Oh iya, silakan. Nggak apa-apa. Gini ya Pak, nanti dimajuin 1,5 jam. Jadi jam 1 gitu. Oh, ya terserah. Kalau ya terserah, yang nggak kuat ya bisa aja makan sambil apa dengerin gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Di ini aja. Ya dimatikan aja videonya, tapi tetap bisa dengar. Oke. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu, sekarang sisanya sebetulnya waktu yang setengah jam ini, saya minta Bapak Ibu untuk membuat ini. Ya, framework. Karena saya tahu ini perlu lama untuk buat ini. Terus mengeset apa namanya ininya nih, section 1, section 2 ya. Terus kemudian formatnya apa? Kemudian kebutuhan alatnya. Ini udah bener-beneran untuk nanti kita bikin PowerPoint-nya, video PowerPoint-nya. Oke. Nah, silakan. Ini kemudian nanti ada evaluasi, pilihan gandanya. Bapak Ibu harus ada ya soalnya ya. Nanti ya bikin soal. Minimal ada kalau buat satu skill gitu biasanya saya minta Yani untuk bikin setiap skill itu 5 pertanyaan. Ya. Jadi tadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, kalau Bapak Ibu mau lihat lagi nih. Nah, ini ya, ini setiap kali apa subtopik ini pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Namanya quiz nih. Nah, ini quiz online. Nah, ini quiz itu ada minimal 5 pertanyaan. Gak apa-apa Bapak Ibu siapin aja 5 pertanyaan untuk dibuat jadi quiz online. Ya. Tapi nanti di akhir seluruh topik ini, online research, ini kan satu aja topiknya. Masih ada 3 topik lagi. Nah, di sini ada prasyarat Bapak Ibu. Mereka nggak mungkin bisa lulus kalau mereka nilainya ini, plagiarisme terakhir, kemudian mereka ada,
Ada ujian kok. Nah ini, sertifikat. Nah, sertifikat ini adalah ujian yang mereka harus lakukan setelah menyelesaikan 4 sesi TA. Ini, ya, 4 kompetensi ini. Mereka harus klik ini, kemudian mereka akan pakai Google Form dan ujian. Nah, kalau di Google Form-nya itu kayak kemarin kita lakukan ya, kalau mereka dapat nilainya itu di atas 6, mereka langsung terima sertifikat ke email mereka. Otomatis. Jadi kita nggak perlu set-set, kita nggak perlu kirim-kirim lagi per email. Iya. Jadi kita bisa mengeset sertifikat kita seperti apa, kemudian ditaruh di sana. Kemudian mereka kan harus isi nama ya, nama, kemudian namanya harus lengkap karena kalau dia namanya nggak ditulis lengkap, nanti di sertifikatnya juga nggak lengkap gitu. Nah, begitu dia tulis nama, kemudian tulis email, itu langsung direkam. Begitu mereka dapat nilainya di atas 6, langsung sertifikatnya dengan nama yang dituliskan itu langsung terkirim. Itu sudah otomatis ditandatangani gitu, karena kita bisa pakai tanda tangan digital kan di awalnya, di template-nya gitu. Dan stempel digital juga bisa. Begitu. Jadi ini memudahkan kita Bapak Ibu ya untuk memberikan sertifikat yang otomatis gitu ya, menggunakan certifying dia add-ons gitu sedikit gitu, tapi kita nggak akan bahas itu di sini ya. Yang penting ini hanya saya kasih tahu aja bahwa ini kira-kira ini yang kami sekarang sedang bangun, dan ini tahu nggak Bapak Ibu, begitu di launching kita umumkan di Civitas Akademika lewat itu, langsung sekarang kita sudah punya ada 400 orang mahasiswa yang ikut ini. Begitu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat asinkronus begini untuk mengurangi kelas-kelas yang sifatnya pakai Zoom, Bapak Ibu. Karena kita orangnya sedikit. Jadi, nah tetap aja sih kita terima email ada angkatan baru di Teacher College yang belum bisa mengutip. Mereka minta dari 300 orang, ini barusan ya semalam, 300 orang kapan kita bisa dapat sinkronus. Tapi kan terkurangi gitu. Yang lain bisa di pending menggunakan pelatihan yang ini gitu. Jadi kita bisa pilah-pilah gitu. Kita bisa saling bantu. Ya. Target kita setiap tahun itu harus ada sekitar berapa ya? 4.000 atau 5.000 peserta gitu loh. Ya. Dan sesinya harus lebih dari 110. Harus. Itu masuk di KPI kita. Begitu. Nah, kalau sudah punya begini Bapak Ibu, nanti mereka akan sangat tergantung sama perpustakaan. Apa-apa, perpustakaan dong. Apa-apa, library dong, tolong kasih pelatihan. Gitu. Kalau mereka udah tergantung, kita enak. Ya, sebagai pustakawan, kita akan punya bargaining position yang lebih baik. Kita akan lebih dihargai, dan terutama kita bisa bermitra dengan para pengajar. Begitu. Oke, Bapak Ibu silakan dikerjakan. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan buat ini framework pelatihan online. Sementara ini kalau ada pertanyaan silakan saya kembalikan ke Bu Asnat. Siapa tahu ada pertanyaan tanya Ibu mau. Ya, terima kasih Pak Dama. Baik Bapak Ibu, adakah yang mau menanyakan sesuatu kepada Pak Dama? Silakan. Oh, ini ada pertanyaan di chat. Ya, Bu. Topiknya apa harus tentang plagiarisme? Oh, maksudnya tugasnya ya. Tugas yang buat TOT kita kan? Ya. Tidak harus, tapi masih harus di dalam lingkup literasi informasi. Ya. Bagi Bapak Ibu yang paling mudah yang mana? Silakan. Pilih yang paling mudah. Ya, begitu. Yang paling Bapak Ibu suka. Ya. Yang kedua, ini bagaimana jika Microsoft 365-nya tidak bisa diinstal? Nggak apa-apa. 365 nggak ada, nanti kita coba dengan semaksimal mungkin menggunakan versi yang Anda punya. Cuma tadi saya udah bilang, memang nanti ada fitur-fitur yang
Anda nggak bisa gitu. Misalnya contoh menggunakan morph, ya di transisi morph itu hanya ada di 2016 ke atas. Karena itu penting, itu buat transisi yang sangat kalau kita maininnya itu bagus banget ya, begitu. Oke. Kemudian untuk fitur yang lain saya kira yang tidak ada di 2016 atau 365 itu tadi ya, capture screen, video recording, ya bahkan di PPT yang terbaru ya itu sudah bisa membuat soal langsung sehingga nanti PPT Anda itu jadi SCORM. SCORM itu yang biasanya apa ya? SCORM itu sistem pembelajaran, paket pembelajaran yang bisa langsung diupload ke LMS. Ya. LMS. Nah, itu seperti yang dulu kalau mau bikin tuh mesti satu-satu. Ngerekam dulu suaranya, narasinya, kemudian bikin presentasinya, baru dibaca. Kalau sekarang udah ada soal, ada presentasi, ada suara, ada videonya, bisa jadi satu. Itu dinamakan SCORM. Nah, begitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang ketinggalan, nggak ada, Anda nanti bisa belajar dari sesi ini. Nah, nanti kalau udah ada, Anda boleh pelajari lagi. Ya, nggak apa-apa. Baik. Masih adakah Bapak Ibu pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Atau malah sebaliknya bingung? Kalau bingung ya silakan ditanyakan biar jelas supaya tugasnya nanti bisa dikerjakan. Yang jelas nanti ketika kita masuk ke PPT, nanti siang, saya akan langsung mengacunya ke sini ya. Latihan 27 ya, latihan 28. Framework-nya Bapak Ibu mesti udah ada. Oke? Jadi nanti kalau Bapak Ibu itu saya tanya misalnya, Bapak Ibu framework-nya output-nya apa? Bentuknya apa? Ya. Itu udah langsung mengacu ke kotak yang tadi ya. Kotak yang tadi saya berikan yang di PowerPoint ya. Seperti ini ya. Dan nanti mengacunya ke sini kita bahasnya. Nah, ini harus selesai section-nya. Section 1, 2, 3. Terserah Bapak Ibu mau bikin satu section, 2 section aja kalau memang itu kompetensinya hanya terdiri dari 2 section, ya nggak apa-apa. Tapi saya bilang, dalam satu pembelajaran ada sandwich yang harus dilakukan sebagai prinsip utama materi pembelajaran. Yang pertama apa? Pembukaannya apa? Kemudian isi materinya, baru refleksi apa? Refleksinya bisa tes, bisa macam-macam. Pembukaannya bisa pakai Kahoot dan sebagainya. Ada yang belum tahu Kahoot, nanti saya kasih tahu. Oke, kayak gitu. Ya. Dan isi materinya harus dilakukan secara interaktif. Oke, Bu Asnat. Oke, yang ketiga, apa sih Moodle itu? Moodle. Oh, ada yang tanya ya? Ya, ada yang tanya Moodle. Jadi gini, Moodle itu akan dibahas besok. Besok ya, tukar. Ya, saya tukar. Karena tadinya kalau besok kita baru ngebahas PPT udah telat. Gitu ya. Takutnya. Nah, jadi PPT-nya saya tukar ke sekarang. LMS, ya, Learning Management System, itu kita bahas besok ya. Nah, betul. Jadi Moodle itu bagian dari LMS, Learning Management System. Nggak cuma Moodle yang bisa dipakai. Besok semoga kita bisa menggunakan Edmodo ya untuk LMS kita. Begitu. Baik. Ya, ini satu lagi. Tugasnya pilih satu topik dari literasi informasi. Betul. Misalnya Bapak Ibu pilih satu aja. Misalnya itu pun kalau masih terlalu luas, pilih lagi subtopiknya. Ya. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu pilih plagiarism. Nah, gitu ya topiknya ya. Nah, nanti framework ini Bapak Ibu lihat sectionnya. Apa aja yang mau dikasih di topik plagiarism. Misalnya section 1 ngomongin definisi plagiarism. Kemudian section 2 misalnya jenis-jenis plagiarism. Ketiga, bagaimana menghindari plagiarisme. Begitu ya. Gitu aja. Jadi simple. Ya. Oke, baik. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang lain?
Sepertinya tidak ada lagi, Pak. Ya, kalau nggak ada biarin mereka kerja mandiri kali ya. Iya, jadi waktunya masih ada. Ya, kalau dilepasin saya yakin mereka pada nggak kerja mandiri, Bu. Ini langsung pada cari, ini langsung pada mengakses makanan. Cari Akses kopi, makanan, minuman. kopi, makanan, keripik, macam-macam. Mending begitu dulu, Pak. Dulu break dulu. Iya. Daripada berdosa kita. Saya kira nggak apa-apa sih. Saya serahkan aja ke panitia. Kalau memang boleh, saya it's okay. Ini masih ada lagi. Untuk pelatihan hari ini, apakah bisa dibagikan hari ini untuk dipelajari ulang? Oh, ini untuk panitia kali ya? Materinya maksudnya kali ya? Sudah ada tuh di hari keempat. Saya taruh semua ya tadi malam. Ya, sudah ada. Oke deh. Ya, ya. Nah, kita sebenarnya masih ada waktu sekitar 13 menit. Ya, tapi kalau nggak ada lagi pertanyaan, menurut saya sih nggak apa-apa ya, kasih bonus 13 menit. Udah lapar, Bu. Udah lapar, udah tahan lapar itu. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukup sekian saja. Terima kasih untuk Pak Dharma yang senantiasa mendampingi sampai pada saat ini. Dan mungkin nanti akan dilanjutkan lagi. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Kita istirahat lebih cepat 10 menit, sekitar 10 atau 12 menit. Ya, mungkin bisa digunakan untuk istirahat sebentar. Terima kasih. Jadi yang Indonesia Timur sedang makan katanya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Dirlak, silakan. Terima kasih Bu Asnat, Pak Dharma. Ya, Bu. Ya. Jadi kita makan dulu. Nanti kita ketemu lagi Bapak Ibu jam 13:30 untuk sesi yang terakhir di hari ini. Mari kita menikmati makan siang.